Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Info JKN. Ya, BPJS On Air ya. Iya. Bersama semuanya. Sudah dari Senin sampai Kamis baru hari ini ya kita muncul kembali. nggak ada yang nungguin juga sih. Ya, nggak ada. Iya. Tapi cuma update biar tahu. Aman deh. Bersama kami lagi di sini. Kami adalah Mending saya Tiara. Dan saya Kiki. Kalau ada yang mau bertanya seputar Info JKN ya, boleh ditanyakan di kolom komentar dan kami akan bacakan. Tapi sebelum kita membacakan kolom komentar, kita akan menginformasikan sedikit seperti biasa ya. Kita akan mengupdate ya apa yang terjadi di dunia ini kan. Terlalu banyak urusan dunia ini. Jadi apa nih Mbak yang terbaru dari BPJS Kesehatan? Jadi kita ingin menginformasikan, ini kan baru awal bulan Januari 2026 ya. Untuk cakupan kepesertaan atau universal health coverage kita ini sampai dengan bulan Desember tahun 2025 lalu itu sekarang itu dari total data Dukcapil jumlah penduduk Indonesia semester 1 itu penduduknya ada sebanyak 286.693.693 dan yang terdaftar di kepesertaan JKN-nya itu ada sebesar 282.739.458. Keren ya. Jadi sekitar berapa persen tuh Mbak? Untuk persennya ya 98,62% sudah melewati dari target FPJM ya. Iya. Dan untuk keaktifannya sendiri peserta yang aktif di BPJS menggunakan JKN-nya ini 81,45%. Terima kasih kepada yang JKN ya yang sudah pahlawan JKN ya yang berkontribusi secara aktif. Semoga sehat selalu sehat ya. Iya. Oke. Dan untuk ini UHC ini kan UHC ini per kabupaten kota dan provinsi ya. Untuk yang kabupaten kotanya itu sudah 407 kabupaten kota yang sudah UHC ya Mbak ya. Dan ada 30 provinsi. Kalau provinsi di Indonesia itu ada 30 sudah UHC ya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung di chat aja di kolom komentar ya. Apa kita baca sekarang aja? Oke, kayaknya udah banyak. Welcome to dari Endubis nih. Kak, anak 4 tahun bisa nggak punya akun mobile JKN sendiri? Soalnya suami saya datanya ikut ke Mbak Tua. Kok datanya mungkin PBI ya yang satu aktif. Boleh. Iya, yang perlu disiapkan kan ininya ya, apa nomor HP-nya ya, nomor HP-nya, nomor email. Nanti registrasi menggunakan akunnya sendiri untuk anaknya ya. Itu ya KN Lubis. Dari Imam Juna. Oke. Cairin Jema gimana Kak? Mohon maaf sih masalah server ya Kak. Iya, tetangga sebelah ya BPJS. Iya, kita khusus BPJS Kesehatan ya. Oke, ada lagi dari Pom-Pom. Halo Kak, tolong aplikasi di Lubuling dong bagi ratanya pada taruh di puskesmas poinnya. Oke. Nanti kita catat ya ini. Iya. Saya ini dulu capture dulu ya. Jadi sebenarnya kan kalau untuk fase sendiri sebenarnya ditentukan dari si peserta ya. Peserta yang akan menentukan mau daftar dekat masuk di mana. Tapi memang kalau untuk peserta PBI biasanya cenderung didaftarkan di puskesmas terlebih dahulu. Pun kalau seandainya peserta juga mau pindah, boleh, karena perubahan vaskes bisa dilakukan setiap 3 bulan. Pilihan dari pesertanya juga ya. Iya. Jadi gitu Kak Pom-Pom. Terus ada dari Yani. Kak bisa upgrade dari kelas 3 ke kelas 1. Bisa, asalkan peserta mandiri ya. Peserta mandiri aktif, kemudian sudah terdaftar lewat additional tahun ya Kak ya. Nanti bisa diubah kelas lawannya, kelas lawan yang lebih tinggi. Oke lanjut. Dari bisa pakai aplikasi kan? Oh kenapa? Oh Kak Pom-Pom nggak bisa pakai aplikasi. Apa tuh? Oh yang perubahan vaskes tadi ya mungkin ya? Yang ini apa namanya yang aplikasi itu? Nggak bisa pakai aplikasi gimana? Bisa ini kok Kak, bisa pesertanya sendiri kok yang bisa merubah dari vaskesnya ya, bisa mau. Iya karena sekarang kan perubahan vaskes itu tidak harus kantor ya. Iya, nggak harus juga ini. Sendiri yang merubah kalau misalkan mau pindah vaskes karena per 3 bulan bisa itu bahasa vaskesnya ya. Kan bisa Kak Pom-Pom. Semua orang bisa, kalau nggak bisa pakai aplikasi nanti boleh datang ke kantor aja. Bisa juga Jawa ini ada nomornya.
ini. Bisa rubah faskesnya Iya, ya. bisa rubah faskes. Kemudian Kak Salsa, halo. Kak mau tanya, kalau PBI aktif mau ke pekerja mandiri boleh nggak kelas 3? Kalau PBI aktif nggak usah Kak Salsa, kamu sama aja. PBI itu terdaftar di kelas 3, kemudian mandiri aktif di kelas 3. Malah kamu lebih diuntungkan karena kamu sudah dibayarkan dari pemerintah ya Kak Salsa. Asalkan memang Asalkan salah satu memang pekerja aktif, Aktif dan memang sebenarnya memang tidak mampu berkategori ya. Jadi nggak masalah sih. Dari Kak Mamah Rafa. Halo, Kalau Mama misalkan Rafa. BPJS dari pemerintah udah nonaktif mau beralih ke bayar bisa lewat Pandawa nggak ya? Bisa. Kalau udah nonaktif ya bisa beralih lewat Pandawa. Coba aja ya di menu perubahan ya. Iya. Segmen. Kemudian dari Hamdah Yani, boleh nggak bantu kakak BPJS Kesehatanku? Kan BPDB Kayaknya- dari pemerintah pusat. Kakak gimana caranya hidupkannya kembali? Oh, Kak Hamdah Yani ini PBI APBD mungkin ya. Jadi kalau untuk PBI APBD memang mohon maaf Kak, hanya bisa digunakan di daerahnya sendiri ya, daerahnya masing-masing ya Mbak ya. Kalau memang bersangkutan sudah pindah keluar provinsi atau luar kota, memang kemungkinan tidak bisa. Jadi kalau kamu mau aktifkan kembali, bisa lakukan pelaporan ke dinas sosial ya. Begitu Kak Hamdah Yani. Ada Makasih Kak Groya. Uhuy, Tiara cantiknya. Uhuy. Biasanya ganteng ya. Gak ada lagi yang manggil kita bang ya. Rindu ya dipanggil bang. Oke, lanjut ke mana lagi? Oh iya yang udah gabung di kita jangan keluar dulu ya nanti soalnya di akhir on air kita nanti ada satu pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari kita. Iya. Pertanyaan itu seputar Akan dengan ada. pertanyaan teman-teman yang menanyakan di kolom komentar ini. Jadi simak terus ya, lanjutan jangan keluar masuk. Boleh dibantu Iya, tetap layarnya boleh juga di Terbangkan. share. Oh, terbangkan paus. Kak Pom lagi nih. Kalau bisa yang sedikit pesertanya langsung otomatis pindahkan. Pakai Kami nggak bisa kalau pindahkan bisa pakai sih. aplikasi. Wah, Oh, boleh nggak tuh Kak. boleh Berarti Kak kayak Pom nih mengarahkan nih. memang harus dari Harus dari pesertanya ya. Karena memang kalau untuk paskes itu Kak, terserah kan dari memang pesertanya mana yang nyaman di dia, mana yang dekat dan yang Yang kita lebih- berharap dari paskes juga bisa Iya, meningkatkan pelayanannya ya sebenarnya, sehingga jadi Kak Pom sebenarnya tidak bisa memaksa ya sebenarnya Mbak ya, nggak boleh bisa. memaksa. Jadi misalnya, ayo semuanya ke sini, nggak boleh di sana, nggak boleh ke sini, nggak boleh ya Kak ya. Karena memang perubahan paskes itu harus sesuai dengan kehendak si kehendak sendiri. Itu Kak Pom. Lanjut ke Salsa. Kak mau tanya kalau Oh, PBI iya. aktif mau Oh, pekerjaannya udah udah ya, udah juga ya Kak Iya. Salsa. Jangan ya Kak ya. nggak boleh ya. Iya. Ini udah ya. Oke. Nah, aktifin KIS gimana caranya? Soalnya udah ya ini ya, yang ke Dinsos ya. Iya, Kalau misalkan mau. ini nih dari Kak Aini Arsya. Kak saya pakai BPJS Mandiri, bayarnya keteteran. Bisa kan pindah BPJS gratis? Oh, oke. Jadi Kak Aini kalau untuk peserta yang PBI atau penerima bantuan iuran itu nanti sesuai dengan hasil seleksi dari dinas sosialnya Kak. Iya. Jadi kalau kamu verifikasi memang dulu dari iya dinas sosialnya. verifikasi. Ada bertanya atau berhak sebagai tidak mampu ya. Iya berhak atau tidak. Nanti kamu akan dilapor dulu sana. Nanti akan dicek kembali Kak. Kalau memang kamu dinyatakan berhak mungkin bisa dialihkan. Tapi sembari menunggu proses itu sendiri, kamu juga tetap wajib loh membayar iuran Kalau Kak. misalkan merasa berat untuk membayarkan iuran karena menunggak, kan biasanya kalau Iya, udah menunggak itu udah numpuk berat ya susah ya, menumpuk Mbak, ya, Mbak, bisa ya. didaftarkan dengan program Rehab, nggak ada rehabnya bisa di 165 atau di Mojokerto juga bisa ya teman-teman. rencana pembayaran bertahap. Jadi yang berharap berharap rencana pembayaran bertahap. jadi kalau ya. misalkan selama ini membayarkannya tunggakannya secara gempel ya, Iya, jadi dengan satu program ya. rehab ini bisa dilakukan melalui cicilan. Cicil aja. Dan Sesuai dengan kemampuan ya Mbak ya. Jika menunggaknya lebih dari 1 tahun. Iya. Tapi jadi kartunya gitu. nanti akan aktif setelah Cicilannya. dilakukan cicilannya. Itu maaf ya teman-teman. Dari Kak Kumpul lagi. Maksud saya bagi rata DBO. Oh, bukan kita yang bagi rata Kak. Mohon maaf Kak. Dari pesertanya langsung. Iya. Iya. Nanti Nggak bisa ini. Oke, di ini. Oh nggak semua bisa orang bisa pakai aplikasi tolong seperti itu. Udah. Malahan dulu itu Kak yang membuat kita peserta tuh malah datang lagi dan menanyakan kok saya tiba-tiba pindah vaskes padahal dia tidak merasa pindah Iya. vaskes. Mungkin
Jadi sekarang itu memang sebenarnya lebih memudahkan si peserta ya Mbak ya. Memang melihat peserta itu minat dan pengennya itu terdaftar di mana. Jadi kalau kadang juga ada pelayanan dari pastinya mereka lebih milih kemana yang lebih enak, dokternya lebih cocok kemana kayak gitu kan bisa jadi. Kemudian pelayanan yang lebih ramah atau dia bisa jadi juga karena lebih dekat di sana. Iya. Banyak ada faktornya dan itu terserah dari pesertanya, tidak bisa memaksakan baik dari kita maupun dari peserta. Iya, dari pesertanya sendiri. Kak Pom kalau memang saatnya pengen nih pesertanya ramai terdaftar di sana, boleh ditingkatkan aja pelayanannya Kak. Nanti kan kalau apalagi kalau untuk kesehatan ya, biasanya promosi dari mulut ke mulut loh Mbak. Karena sebenarnya kalau misalkan untuk program JKN sendiri tidak harus sakit loh untuk bisa Iya datang ke paskes. ada yang juga sehat ya. Kunjungan sehat, Kunjungan sehat ya. Jadi gitu ya Kak Pom ya. Apa lagi nih? Tapi anak dan JKN harus daftar sendiri Kak. Ke kantor enggak perlu. Jadi bisa daftar melalui mobile JKN atau dari Pandawa di nomor WA-nya bisa ke 0811 Ini Kak Azura juga bisa. Kan aktifin KIS gimana? Udah ya. Soalnya udah. kita ya. BPJS Mandiri Mandiri tadi udah ya? Nah, ini sisa Kakak kan cara saya pindah resign dari perusahaan, terus saya sudah daftar untuk BPJS Mandiri semalam, sudah daftar tapi apa? Tapi bohong. Oh, dilamar. Oke. Jadi kalau itu mungkin kendala di sinyal ataupun aplikasi ya Kak, nanti dicoba lagi aja, apalagi di jam kerja, biasanya aman kok. Itu ya Kak Sisa. Dari Kak Yani Lestari cara pindah paskes. Boleh kalau mau pindah paskes bisa lewat mobile JKN di menu perubahan data peserta. Perpindahannya bisa satu per keluarganya. Iya. Anda perpindahannya itu bisa dilakukan per 3 bulan ya. Iya. Selain dari mobile JKN juga bisa ada. Tapi lebih mudah sekarang melalui HP nggak sih kalau misalkan paskes ya? Paskes ya. Oh ini Kak Pom, mohon maaf karena spam pertanyaannya sama, jadi nggak kita jawab lagi ya. Karena tadi Kak kita nggak bisa memaksakan si peserta itu mau daftarin kemana ya. Kak Pom kalau memang paskesnya masih tergolong baru, boleh nanti tingkat aja pelayanannya supaya nanti peserta juga minat langsung ke sana. Bisa lah program-program kayak iya, misalnya ada apa gitu, pelanisnya misalnya setiap jadi setiap hari misalnya 2 minggu sekali jadi aerobik misalnya kan nenek-nenek aerobik bukan pantun ya. Oke. Apalagi nih dari Neti kalau KIS kita jelaskan lagi kali ya, KIS itu ya Kartu Indonesia Sehat itu bukan untuk jenis kepesertaan, bukan penamaan bukan penamaan untuk suatu jenis kepesertaannya ya teman-teman, tapi seluruhnya. KIS ini semuanya pasti punya KIS. Jadi mungkin jenis kepesertaan yang dimaksudkan ini adalah TBI atau penerima bantuan iuran ya Kak ya. Kalau TBI dari pemerintah bisa yuk pindah BPJS bayar kelas 1 kelas 2 bisa banget Kak Neti. Banget, apalagi kalau merasa mampu sudah nih, mampu ya. Kan kasihan yang berhak ya, mampu tapi ya, yang kuotanya jadinya tidak dapat ya Mbak, tidak dapat besaran misalnya. Boleh pindah. Boleh berarti perubahan jenis kepesertaan berarti menjadi peserta mandiri kelas 1 atau kelas 2 ya Kak Neti. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa kelas 1 diganti ke kelas 3 tanpa kok? Padahal rutin bayar auto debit. Oke, Kak B ya. Kak B mungkin segmen kepesertaannya ya yang teralihkan ya. Jadi kemungkinan juga ini kan sebenarnya pendataannya langsung dengan dinas sosial ya Kak B ya. Mungkin data kamu ditarik juga ke sana untuk dialihkan coba deh Kak B coba cek di mobile JKN atau Pandawa. Pesertanya apa? Segmennya apa? Kalau memang seandainya segmennya dari mandiri misalnya dialihkan ke PBI, kamu bisa ubah jenis kepesertaan lagi Kak, supaya nanti bisa diteruskan menjadi peserta mandiri. Biasanya juga nih, tapi jarang terjadi ya, ada beberapa kasus karena memang auto debit itu sudah terdaftar tapi dia tidak memotong Kak. Kamu juga boleh konfirmasi ke bank yang kamu daftarkan, bank terkait. Nanti kalau biasanya sih kalau untuk peralihan dari mandiri ke peserta TBI itu kalau statusnya menunggak, takutnya nih kalau seandainya auto debitnya tidak berhasil kemudian dialihkan sebagai peserta TBI, jadi kamu terhitungnya menunggak. Tapi nanti boleh dibantu cek dulu aja ke pesertanya ya Kak ya, dari aplikasi mobile JKN ya, ada ya. Kak Pom nanti kalau misalkan tetangganya mau pindah nanti ke kantor aja kalau misalkan memang dari yang bisa menggunakan ini ya. Dari mobile JKN ya. Oke. Yeay, kata Kak Pom. Hey. Terima kasih ya. Oke, Kak Rahmat. Mau tanya Kakak, apakah benar berita kalau sistem rujukan tidak berjenjang lagi? Kata siapa Kak Rahmat?
Kamu baca berita di Facebook ya. Jadi kalau untuk rujukan kita sebenarnya sesuai dengan indikasi medis ya Mbak ya, dan memang harus sesuai dengan jenjangnya Kak, bukan jenjang karir ya. Bukan untuk promosi nih. Jadi jenjangnya itu kamu perlu ke vaskes tingkat pertama terlebih dahulu, sesuai dengan indikasi medis kamu, nanti akan dirujuk sesuai dengan indikasi medisnya ya. Sesuai dengan pemeriksaan dari dokter di sana Kak Rahmat. Semoga sehat selalu ya Kak Rahmat. Dari Kak Simples mah. Kalau BPJS Mandiri pindah ke BPJS gratis gimana Kak? Oke. Jadi untuk BPJS ini gratis dari sebenarnya bukan gratis ya, tapi dibayarkan oleh pemerintah. Nah itu karena yang membayarkan itu dari pemerintah, jadi pendaftarannya itu bukan di kita. Pendaftarannya lewat Dinsos, kemudian nanti datanya akan diserahkan ke Dinkes, badan pendaftarannya nanti baru dari ke BPJS ya, kita hanya menginput hanya menerima data selama verifikasi ya Mbak ya. Verifikasinya dari Dinas Sosial. Coba aja nanti datang ke Dinsosnya ya. Iya, oke, lanjut ke Norayu. Kak, Vaskes Lubuk Linggau bisa nggak minta rujukan Palembang ya? Sesuai dengan indikasi medis Kak Nora. Jadi kalau memang seandainya kamu sudah mendapatkan rujukan dari Vaskes tingkat pertama di sini, kemudian mohon maaf nih jika memang tidak ada rujukan tingkat lanjutnya RITL-nya tidak bisa melayani ya Kak ya, kemungkinan akan dirujuk ke Palembang sesuai dengan indikasi medisnya ya. Tapi kalau seandainya kamu mau permintaan sendiri nih, misalnya Kak aku mau sekalian lah ke Palembang, sekalian juga nenek aku di sana misalnya, itu nggak bisa ya Kak ya, tidak ditanggung. Jadi memang harus sesuai dengan indikasi medisnya ya Kak Nora. Semoga sehat selalu. Kak Pompom, nggak membantu sekali kalian nih ini live. Aduh, malah menertawakan. Kak Pompom jangan pakai emosi dong. Kita kan mengarahkan dengan memberikan informasi yang benar, gitu ya Kak Pompom ya. Kak Pompom jangan memaksa-maksa peserta untuk pindah ya Kak Pompom ya. Ini kalau peringatan dulu nih, nanti kami cari di vaskesnya di mana nih ya. Kak Pompom, nanti kita cek ya. Iya, screenshot deh. Oke, lanjut Kak Ulan. Kak, BPJS pemerintah sudah tidak aktif. Mau pindah ke umum harus bayar tunggakan dulu ya Kak, baru aktif. Kalau kamu sebelumnya sudah pernah terdaftar sebagai peserta TBI, tapi sebelumnya itu belum pernah terdaftar sebagai peserta apapun ya Mbak, berarti tidak ada tagihan Kak. Kamu bisa langsung dialihkan sebagai peserta mandiri, bisa langsung bayar iuran per bulan, kamu dialihkan aja. Tapi kalau sebelumnya kamu pernah terdaftar mandiri menunggak misalnya, dialihkan sebagai peserta TBI, kemudian mau mandiri lagi Nanti tunggakannya akan muncul kembali karena benar itu akan hilang ketika dilakukan pembayaran iuran secara lunas. Iya. Oke, jadi gitu ya Kak Wulan ya. Tinggal dilaporkan Kenapa aja. dari Kak Pinky? Halo Kak Pinky. Halo Kak Kenapa BPJS dari pemerintah sering dinonaktifkan tiba-tiba ya? Nah, kita oke. kalau dari kita sendiri tidak akan menonaktifkan tiba-tiba Langsung ya. pesertaan ya? Itu biasanya dari dinkesnya ya. Dari dinkesnya. Boleh konfirmasi ke dinkesnya ya. Mbak ya. Dari Ada SK-nya biasanya. Jadi kalau kamu merasa masih berhak untuk menerima bantuan iuran, kamu bisa lapor lagi aja. Laporkan ke dinkesnya. Oke, dari apa lagi nih? Pelunasan BPJS yang menunggak, BPJS bisa langsung aktif setelah dilakukan pelunasan iurannya ya Kak P ya. Oke, dari saya sini ya. Assalamualaikum Bun, saya mau tanya, saya punya BPJS pribadi, bagaimana kalau mau pindah BPJS gratis karena suatu alasan mungkin ya. Jadi kalau Waalaikumsalam Kak Kayes, jadi kalau untuk perpindahannya bisa lapor, kalau misalnya peserta TBI ya, penerima bantuan iuran bisa langsung melaporkan ke Dinas Sosial. Nanti kamu akan diverifikasi dulu di sana, kalau memang dinyatakan berhak kamu akan didaftarkan sebagai peserta TBI, kalau memang dinyatakan tidak berhak, mohon maaf guys. Seperti itu Kak Kayes. Oke, lanjut ke dari Kak Fitri nih. Bu, gimana caranya daftarin anak ke MoBJKN tapi usia masih 15 bulan? Boleh aja Boleh. nanti tapi pakai ini ya, apa namanya, nomor HP-nya ini ya. berarti peserta mandiri ya, karena sebenarnya kalau untuk bayi itu dia harus bisa langsung didaftarkan setelah dia lahir Kak. Jadi kalau misalnya memang belum sempat didaftarkan pada saat itu, kamu bisa melakukan pendaftaran. Tapi memang kalau untuk pendaftarannya dihitung iurannya dari bulan pertama yang bersangkutan lahir ya. Oke. Kemana hilang? Aduh maaf ya teman-teman kalau lewat nih. Assalamualaikum dari Kak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Rahmat. Terima kasih sudah kunjungi. Join live kita terus ya. Nanti siapa tahu kamu yang beruntung nih. Sampai mana tadi? Sampai
Dari Kamila. Kak, kan saya pindah dari PBI ke Mandiri. Pas pembayaran pertama lupa, jadi belum dibayar udah berapa bulan gimana ya. Oh, kalau dari PBI, peralihan segmen ya dari PBI ke Mandiri, berarti kan daftar pertama ya. Kalau untuk pembayaran pertamanya lupa, itu iurannya tidak akan terhitung ya. Jadi kamu tinggal melakukan lapor lagi aja supaya nanti kita buka tagihannya. Di Pandawa bisa kok itu untuk diaktifkan kembali ya. Nanti iurannya hanya akan terbentuk 1 bulan per bulan kalau belum membayar iuran pertama ya. Kalau udah membayar iuran pertama nanti dia akan terus berjalan. Tapi kalau kamu belum pernah melakukan pembayaran iuran, berarti statusnya tidak. Tapi tidak ada juga tagihan iuran. Boleh ke Pandawa ya. Di 08 nanti akan Oke ya. Lanjut dari Kak Astrid. Mau tanya Kak, dulu saya kerja di pabrik, BPJS dipotong dari gaji saya. Sekarang saya udah nggak kerja. Ya, jadi kalau memang seandainya kamu sudah nonaktif di perusahaannya Kak, kalau kamu mau mengaktifkan kembali ke perusahaannya, bisa daftarkan sebagai peserta mandiri. Tinggal dialihkan saja segmennya. Nanti setelah kamu lakukan pembayaran iuran sebagai peserta mandiri, per bulan kamu bayar, kartunya sudah aktif dan bisa digunakan kembali ya Kak Astri ya. Dari Kak Pangeran Barung, gabungin 2 akun JMO jadi satu gimana ya? Mohon maaf. Aduh, mohon maaf Kak Pangeran. Untuk ini ya, BPJS Kesehatan. jaminan kesehatan yang untuk JMO nanti boleh ditanyakan ke Iya. Mohon maaf ya Kak. Lanjut ke Kak Nafas dari Kak Nur. Oke. Dari dulu aja. Lagi ya. Kak Nafas. Kak, aku pernah aktif BPJS di tahun 2014, tapi aku nggak sanggup bayar karena aku mau buat BPJS gratis. Bisa nggak? Berarti 2014 sudah terdaftar sebagai peserta mandiri ya Kak ya. Jadi untuk sekarang saran saya, kamu dulu aja aplikasi OJKN dulu Kak. Nanti kamu bisa cek juga tunggakan di sana. Kalau memang seandainya ada tunggakan iuran dan tidak mampu, bisa melakukan pelaporan ke Dinas Sosial. Nanti dari sana yang akan verifikasinya ya. Iya, benar sekali. Apakah ada kuotanya atau memang berhak untuk didaftarkan ya. Iya. Nih dari Kak, dari Nora Kak, BPJS sebelumnya bisa nggak minta rujukan di Palembang? Oh, udah tadi. Udah ya. Oke. Udah tadi ya Kak. Palembang Hadira. Halo. Awan ke-7 ya maksudnya ya. Mana dari kamu kalau daftar BPJS itu sama kerjaan gitu. Oke. Kita khusus BPJS kesehatan ya Kak ya. Iya, bukan. Iya, mohon maaf ya. Kita nggak bisa jawab ya Kak kalau yang tanya BPJS dan kerjaan. Dari Kak Arinta, Kakak apa benar BPJS Mandiri sekarang nggak pakai kelas, semua sama? Oke. Jadi kalau untuk sampai dengan sekarang kita juga masih menunggu sebenarnya Mbak ya, karena tidak ada peraturan resmi yang menyatakan untuk kelas rawat yang ini masih satu. Jadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Sampai dengan sekarang masih dengan sama seperti yang lama. Kelas 1, 2 dan 3 ya. Sampai di sini bukan? Berbeda ya. Oke. Dari tadi saya sudah ganti alamat tapi di JKN belum terganti solusinya. Oh, ganti alamat. Maksudnya Vaskes apa tempat tinggal domisili nih Kak? Domisilinya. Kalau untuk Vaskes, pergantian Vaskes itu akan berlaku di tanggal 1 di bulan berikutnya setelah melakukan pembayaran iurannya secara lunas. Jadi mohon ditunggu aja di tanggal 1 bulan ini. Ya, kalau kamu perubahan Vaskes ya, tapi kalau perubahan alamat harusnya bisa ya, dan tidak berpengaruh juga ya. Mungkin aplikasinya sudah gangguan, berarti boleh diupdate lagi ya. Dari ini ya, bikin BPJS Mandiri dadakan, apakah bisa menggunakan Bu? Mohon dijawab. Dadakan bukan tahan bulan ya Ibu. Bukan digoreng dadakan. Iya. Jadi kalau untuk BPJS Mandiri itu memang kalau kamu belum pernah terdaftar Ibu sebelumnya, dia akan ada waktu masa administrasi, ada masa tunggu selama 14 hari. Jadi sebenarnya memang prinsipnya itu bukan saat sakit terus daftar. Iya, karena memang harus persiapan ya, antisipasi ya sebenarnya. Karena jaminan kesehatan itu perlu gitu kan. Kita nggak tahu kapan kita sakit. Semoga sehat ya. Iya, semoga sehat. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya punya BPJS pribadi. Bagaimana kalau mau pindah BPJS gratis karena udah ini. Oh udah ya, maaf ya. Ini udah ya. Udah ya. Udah sampai sini dah. Tani. Ini udah belum? Udah. Ini udah. 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 Oh iya, Sampai sini ya. Oke. Dari Kak Sani Kane, JKN udah bisa rujukan langsung ke RS tipe A tanpa melalui DC, apa masih wacana? Oke, Kak Sani, jadi sebenarnya kalau untuk rujukannya sendiri itu disesuaikan dengan medisnya ya.
tidak harus berjenjang rumah sakitnya. Kalau memang seandainya ada ini ya, ada sesuai dengan indikasi medisnya intinya. Oh iya, sesuai dengan Jadi kalau indikasi misalnya medisnya. di sini tidak ada, mungkin akan dirujuk di sana. Nah, Oh, seperti iya. itulah. Jadi nanti akan langsung disesuaikan. sesuai dengan Diarahkan sesuai dengan spesialisasi dari di rumah sakit. mohon maaf penyakitnya tersebut. Jadi gitu ya Kak Sani ya. Iya, mohon maaf Kak Pangerannya, soalnya di atasnya juga masih banyak yang nanya kok. Ini kita bacain komen kok. Ini kita bacain satu-satu ya. Jadi Kak Sabar, Pangeran sabar, baru sabar. juga tanyanya JMU, mohon maaf kita nggak bisa jawab ya. Oh iya, itu juga pertanyaannya Iya. BPJS ketenaga kerjaan ya, kalau BPJS Ini kesehatan udah ya Kak Kak Nafas sudah ya, dan kita jawab pertanyaannya 2014 tadi. Oke, lanjut ke Bulan. Kak, BPJS pemerintah sudah tidak aktif, mau pindah ke umum harus batuakan dulu ya Kak. Oh iya, udah tadi ya. dari Kak Hendri doang. Kak, aku kan sudah melakukan perubahan data via mobile JKN, tapi bisa-bisa bisa apa? Tapi bisa-bisa. Tidak berubah ya mungkin ya. Aku kan melakukan perubahan data via BJKN. Kurang lengkap deh Kak Tapi kata-katanya, boleh. belum bisa mungkin. Oh, Mungkin tinggal bisa-bisa. belum ya. Iya. Iya, alasannya kenapa itu bisa-bisa ya? Kakak perubahannya apa? Kelas rawat, vaskes, atau identitas? Kalau memang seandainya terkendala dicoba lagi aja Kak. Atau kalau seandainya kamu merasa susah dari mobile JKN bisa lewat dari aplikasi ini. Kenapa juga bisa? Dari Kak Wahyudi, kepala keluarga BPJS kesehatannya gratis, tapi istri dan anak-anaknya berbayar. Oh, Apa iya. bisa dirubah ikut dengan kepala keluarga? Nanti boleh di ini ya. Konfirmasinya ke dinas sosial, dinas dinkesnya ya Kak ya. Kak Wahyudi. Kalau untuk kepesertaan PBI sendiri kan didaftarkannya langsung dari pemerintah. Jadi sesuai dengan hasil verifikasi apakah berhak tidak dan ada kuotanya atau tidak. Di sini Kak Wahyudi. Dari Kak Vivin, kamu tanya ke Halo. BPJS dari pemerintah bisa daftar di aplikasi JKN buat daftar online PRS. Oh, bisa. jadi kalau untuk nanti rujukannya ataupun mau Iya, ambil di iya. antrian online, Antrian misalnya. online bisa. Tidak tergantung dengan segmen. Iya, kamu, tidak gitu ya. segmentasinya tidak ini. Asalkan kamu dulu aja ke Selamat JKN nanti di sana ada. Dari Ya. Kak 109 kamu bertanya, soalnya kena marah ini kita nggak baca cepet-cepet. Dari Kak dari takut lain. Kamu bertanya gimana caranya beralih ke BPJS Mandiri Dari segmennya Oh, sebelumnya dari- berarti bukan mandiri ya, Iya. mungkin bisa jadi PPU nonaktif atau PBI ya. Iya. Nanti kalau mau beralih secara mandiri bisa lewat Pandawa di WA kita. Ya. Iya. Nanti untuk perubahan misalkan dari PBI kayak gitu boleh disiapkan KTP kakak sama nomor rekeningnya ya. Lanjut lagi. Jadi gitu ya Kak ya. Lanjut ke dari Kak Dewi. Dewi. Kak, kalau pindah vaskes harus ke unit terdekat Kak. Soalnya pindah kabupaten. Nggak harus Kak Dewi. Kak Dewi kalau untuk perubahan vaskes bisa langsung dari aplikasi mobile JKN ya. Dan Tinggal perubahannya download aja. bisa dilakukan per 3 bulan. Per 3 bulan sekali bisa dilakukan perubahan vaskes ya Kak Dewi ya. Kak, dari Nuktan ini agak ngebut nih. Kak, jadwal kontrol saya kemarin tapi nggak ada daftar antrian. Sekarang di JKN nggak bisa ambil antrian. Solusi Kak kali Tapi ya. nggak dapat antrian. Oh, Boleh sebenarnya masih ke vaskesnya ya untuk untuk rujukan itu sendiri sebenarnya kita bisa pilih hari Kak. Jadi kalau seandainya hari ini nggak bisa dicoba besoknya. Atau biasanya juga kan dia itu terupdate ya. Kalau misalnya mohon maaf ya ada dokter yang cuti di tanggal tersebut, biasanya nggak bisa ambil antrian. Kamu bisa cek lagi aja di tanggal yang berbeda coba Kak. Karena untuk rujukan itu dia berlaku 3 bulan. Untuk ininya ya, masa berlakunya ya. Kak Ulansari, KASN P3K bisa masukkan orang tua jadi tanggungan kita nggak Kak? Oke, Kak Ulansari. Iya, kayaknya pertanyaan ini sudah berulang kemarin ya, tapi kita coba tanyakan lagi ke unit terkait ya. Kak Ulansari nanti ditunggu jawabannya ya. Dari Kak Oke. Erna, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kak, 2025 bulan 9 dari Kak Anggaya, aku bisa pindah vaskes ke kabupaten lain. Kok sekarang nggak bisa, harus tetap di satu kabupaten aja. Oke. Mungkin dia yang PBI ya. Kak Angga nanti Dibayarkan oleh dibantu. pemerintah daerah di kabupaten. Iya, dibantu cek jenis kepesertaannya ya Kak Iya. Angga ya. Karena misalkan kalau kamu terdaftarnya APBD, hanya Ah. bisa digunakan di daerah tersebut. vaskesnya ya. Iya, vaskesnya. Iya, karena kan yang dibayarkan dari pemerintah kabupaten. Iya, jadi gitu ya Kak Angga ya. Terima kasih selalu. Oke. Makasih Kak Ais, makasih sama-sama Kak. Iya, Kayak gini nih ya, sopan-santun. Makasih ya. Kak Wahyu Dwi. Halo Kak Wahyu Dwi. Kepala keluarga punya gratis. Oh udah tadi ya. Apakah Iya, bisa udah. ikut ke kepala keluarga? Oke, kita lanjut lagi. Kalau pertanyaan yang sama tidak kita bacakan ya Kak. Dari IKY Palestina.
Batas syarat umur pendaftaran PBI berapa Kak? Kalau untuk batas umurnya tidak ditentukan ya Kak ya, karena memang kalau untuk peserta PBI ini sendiri ditentukan dari kuota dari PBN atau kuota PBD-nya, kemudian dari mohon maaf nih, hasil dari verifikasinya berhak atau tidak seperti itu Kak. Jadi tidak ada ketentuan umur, baik bayi ataupun lansia ataupun berapa usianya. Kalau memang ada yang memenuhi kategori kriteria bisa didaftarkan. Ini udah belum ya? Dari Kak Tukoms 3. Bu, saya mau nanya, kemarin baru daftar BPJS Mandiri, terus sudah bayar 175.000. Oh, ini iurannya ya? Iya. Nanti kalau misalkan daftar Mandiri sudah dilakukan pembayaran, nanti kartunya bisa langsung aktif. Tapi semoga selalu sehat ya, jadi tidak perlu menggunakan DKN-nya ya. Iya. Ini udah dijawab ya Pak Sani ya? Mohon maaf ya kalau dia lewat ya, boleh dikontak dulu. Cara ganti nomor telepon bisa lewat Pandawa Kak, ini Kak Expert di nomor ini. Nanti di bagian administrasi ada perubahan nomor. Dari Kak PU3 Kak, aku awalnya mandiri. Boleh dilanjutkan ya pertanyaannya Kak ya? Oh, dari Kak ini tadi nih. Tapi punya anak saya masih penangguhan pembayaran. Oh, mungkin anaknya baru didaftarkan ya kalau penangguhan pembayaran biasanya ada 14 hari masa tunggu, ditunggu aja sampai harinya nanti dilakukan pembayaran nanti kartunya. Oke. Oh, Kak, dari Kak Elis, Kak bisa nggak dari kelas 3 gratis dari pemerintah tapi mau pindah BPJS Mandiri kelas 2? Bisa Kak. Bisa. Apalagi kalau memang merasa sudah mampu boleh pindah. Bisa dialihkan segmennya ke Mandiri kelas 6. Nanti kan kalau misalkan ada yang tidak mampu, nanti kuotanya tersedia ya untuk. Nah, ini dari kita ini ya. Sebetulnya nggak ada anak, kenapa ya? Kok kalau di aplikasi kita cuma ada nama aku sama suaminya. Kenapa ya? Nanti kalau orang boleh dibantu cek jenis pesertanya ya. Kalau pesertanya adalah PBI, memang biasanya tidak otomatis didaftarkan langsung ke keluarga. Aku boleh coba dicek nicknya dari anak ya. Bisa jadi dia dari aplikasinya terdaftar terpisah ya. Bisa, tapi kalau aktif tidak masalah. Nah, untuk yang pertanyaannya sampai 3 kan tadi ya. Kita sudah mendapatkan jawaban dari bagian terkait. Untuk pendaftaran orang tuanya untuk sekarang masih belum bisa karena belum 5 komponen ya. Oh, belum pembayarannya 5 komponen ya. Bisa didaftarkan melalui BPJS Mandiri aja dulu ya. Ini Kak Gita ini mungkin ya. Dari Kak Gita, PBI non aktif jadi terpaksa BPJS dikarenakan SC, tapi nggak sanggup bayar. Kalau pindah PBI lagi bisa kan? Kalau sebenarnya kalau untuk PBI itu kembali lagi Kak Gita, kita konfirmasinya langsung ke dinas sosial ya untuk mengecek langsung kuota atau karena yang berhak menentukan untuk ini bisa sebagai pesertanya terkategori PBI atau tidak itu langsung ke dinas sosialnya Kak. Semoga sehat selalu ya Kak Gita ya. Kak Sri Wahyuni, cara lihat BPJS PBI non aktif kapan gimana? Karena nggak pernah dipakai tiba-tiba sudah non aktif karena pindah. Nah, oke, jadi kalau untuk PBI sendiri memang kita tidak bisa pastikan ya Kak aktifnya sampai dengan kapan. Itu kan karena iurannya langsung dibayarkan dari kesanggupan dari pemerintahnya juga yang ada ya, anggaran seperti apa. Jadi kalau untuk lihat aktif atau tidaknya untuk pantau terus dulu aja aplikasi Mandiri. Nanti dicek secara berkala ya setiap bulannya ya. Dari Kak Angga, Mbak gimana caranya dari Pak Bayar pindah ke pemerintah? Sama ya, boleh lapor ke dinas sosial ya. Dari Kak Sempurna, izin mau tanya ya Yunda. Oke. Iya, mau jawab ya. Apa? Gak ada? Oke. Enggak ada. Udah Kak Anita ya. Kakak kalau mau merubah kelas dari kelas 3 ke kelas 1 harus kantor BPJS Kesehatan. Tidak Kak Anita. Jadi kalau kamu mau merubah kelas rawat bisa langsung di aplikasi Mobile JKN. Asalkan memang kepesertaan kamu sudah terdaftar lebih dari 1 tahun ya, dan kamu sudah melakukan pembayaran iuran di bulan tersebut. Nanti di bulan selanjutnya sudah pindah di kelas 1 dan sudah terbentuk iurannya guys. Seperti itu Kak Anita. Dari si Wahyuni, Kak cara lihat BPJS PBI non aktif kapan gimana? Karena nggak pernah udah ya. Karena tak pernah tadi ya. Cek secara berkala ya. Ini enggak dari Kak Sabila Riani. Bun, orang-orang otomatis punya BPJS apa perlu daftar dulu? Orang-orang tuh punya BPJS otomatis. Mungkin maksudnya ini peserta yang PBI ya, perumahan iuran. Karena kan tadi sudah kita jelaskan di awal, sudah 30 provinsi nih yang terdaftar UHC ya. Jadi memang sebenarnya kalau pemerintahnya aktif,
Ada juga yang langsung didaftarkan aktif sebagai PBI ya Mbak ya, tapi itu sebenarnya tidak langsung otomatis. Kalau kamu care, bisa download aja aplikasi BJKN, cek secara cek secara berkala kita tentang diri cek kamu sendiri. Ya, nanti masukin aja nomor nik di Iya. KTP atau kartu keluarganya nanti. Jadi gitu ya. Iya, dari Kak Mei. Halo Kak Bu, tadi Mei. akhirnya kita ketemu juga ya. Bu, tadi perusahaan ke Mandiri apakah bisa tanpa masa tunggu? Oh, Oke. kalau untuk dari Kalau perusahaannya peralihan segmennya ya, asalkan kamu lapornya kurang dari 1 bulan dari status kartu kamu non-aktif, kamu bisa langsung aktif lagi kami sebagai peserta mandiri, langsung bisa digunakan. Tapi kalau kamu lapornya lebih dari 1 bulan dari status kartu kamu non-aktif, mohon maaf ada kita masa 14 hari ya. mengikuti aturan masa tunggu ya, Iya, 1 bulan masa ya. tunggunya ya. Gitu Kak Bey, lanjut. Gimana nih? Dari Ciper Caca. Kak Dana bilang, Apa tuh? Dana bisa kembali nggak kalau udah pindah Vaskes? Dana maksudnya Tidak nama. Tidak ada yang berunsur Maaf ya. uang ya di sini. Dana. Bacanya. Punya aku hilang, maaf ya. Bentar. Ini kayak banyak yang spam. Dari Oke, udah. Udah ya. Berarti tadi Dari Kak Nabu mau tanya kalau bulan lahir, sudah salah di kartu BPJS apa bisa diperbaiki. Bulan lahir sebenarnya kalau untuk KMI ya, KMI kalau untuk perubahan identitas itu disesuaikan dari kartu keluarga kamu, dari identitas kamu di Dukcapil. Jadi kalau memang dari kartu keluarganya itu ada yang salah, perbaiki dulu ke Lapor dulu Dukcapilnya, lapor ke dulu. Karena Dukcapil. aplikasi kita itu ini sinkron Online. dengan Dukcapil ya. Iya, Nanti benar apa yang sekali. ada dari Terintegrasi Dukcapil ya. Jadi bisa kalau data online kamu sudah aktif dengan Dukcapil dengan identitas yang benar, kamu bisa lapor aja perubahan identitas ya. Nanti kita update sesuai dengan identitas kamu sebenarnya. Aduh, buat dari Kak Roda tuh, kan Oh, saya Kak berhenti Roda tuh. kerja, suami masih kerja, apa BPJS saya sudah otomatis masuk ke suami. kalau udah tuh Oh. bisa bantu cek dari aplikasi mobile JKN ya. Karena memang kalau untuk PTU kan dia menanggung satu pekerja, istri atau suami dan 3 orang anak. Biasanya kalau suaminya sudah aktif didaftarkan sebagai tamu perusahaan, otomatis seluruh anggota keluarga kakaknya sudah Tapi didaftarkan. misalnya Kak Roda tuh ini juga sebagai pekerja. Kerja ya. Iya, Nah, jadi boleh cek aktif dulu atau enggak, atau kalau memang tidak aktif bisa langsung lapor ke HRD suaminya. iya, laporkan aja apa namanya untuk didaftarkan. Iya, HRD jadi gitu. suaminya ya. Betul. Harus gitu ya. Apa? Iya. Tiba-tiba banget. Kak, kenapa harus 40 derajat baru bisa klaim BPJS-nya? Oke, jadi maksudnya mungkin status IGD atau tidaknya ya, Kak, ya. Iya, nanti Jadi kalau Kak ditentukan. Bul sebenarnya kalau untuk menentukan itu ini gawat darurat atau tidak tergantung dari dokter atau tenaga medis yang memeriksa di vaskes tersebut. Jadi kalau memang ada jadi kategori membahayakan membahayakan atau tidak kadang tuh kalau misalkan belum 40 tapi membahayakan kalau misalkan dia ada penyakit ya yang juga lain. tidak harus 40. Iya, jadi gitu Kak Bul ya. Sesuai dengan indikasi medis ya Kak ya. Dari KRS, Kak kalau darurat bisa aktifin BPJS baru nggak? Kalau untuk pesertaan BPJS kesehatan hanya Ya, satu iya, ya. hanya satu Iya, terdapat sesuai dengan didaftarkan NIK berarti ya. Karena kan teman-teman kalau untuk BPJS kesehatan itu kan Iya. kita prinsipnya gotong royong ya. Jadi kalau seandainya yang sehat membantu yang sakit, begitupun kalau seandainya kamu darurat sakit, kamu akan dibantu dengan yang sehat. Iya. Jadi jangan mentah-mentah kamu sehat, kamu nggak mau bayar. Nanti aja kalau sakit mau bayar. Kasian yang ini Iya, ya. kasihan Yang selama dong. ini udah bantu bayarin. Bayarin pahlawan JKN yang Iya. lainnya yang selama ini sudah gotong Karena royong nih kita buat kesehatan. Gitu ya Kak ya, semoga kartunya aktif terus ya, sehat Selalu selalu. sehat juga. Terus saya punya BPJS 2016 dari 2016, tapi baru dibayar lagi tahun 2026. Apakah sudah bisa pindah kelas? Dari 2016 Oh, menunggak berarti ya ke 2026 bisa, karena sudah 1 tahun berarti ya Kak, sudah 10 tahun. Kalau bisa jangan menunggak ya, Iya. karena kita nggak tahu kapan kita Iya, menunggakkan, tapi semoga selalu sehat. semoga sehat selalu ya. Kalau misalkan ragu untuk bukan ragu sih, kayak lupa ya untuk Lupa. melakukan pembayaran iurannya, boleh didaftarkan di auto debat banknya ya. Kalau terdapat juga bisa Kak. Oke, udah ketemu lagi Mbak. Dari Karies, Kak saya Halo Kak Aries. Oh udah. Udah ya. Ada ayam. Kayak banyak yang ini spamnya. Dari Kak Deng Badik merubah deh. Langsung. Oh ini tergantung dari ininya ya. Kak aku udah 2 tahun BPJS nggak aktif dari setelah aku resign. Sekarang mau diaktifin lagi tapi susahnya gimana Kak? Diaktifnya sebagai peserta apa Kak? Jadi kalau misalnya peserta mandiri tinggal ubah segmen pesertaannya aja, dan juga nggak harus ke kantor cabang. Iya, bisa langsung melalui ubah Pandawa. segmen di Pandawa ya. Jadi nggak harus Iya, sendiri Kak. Oke, next. lanjut lagi ke Iya sama. Dari anak ayam ini bukan ya?
Kak Mandiri Itu bisa ayam. ayam kayaknya. Kak Mandiri bisa pindah PBI Kak, syaratnya harus ada SKTM ya Kak. Surat kata tidak mampu. Oh iya ya. tidak mampu. Kalau biasanya ada syarat dinsosnya ya, gitu ya. syarat spesifiknya kita nggak bisa pakai Iya, ya teman-teman, karena kita berbeda instansi, kita nggak saling mencampur urusan rumah Oh, tangga. Kamu bisa lapor ke dinas sosial ya. Kak minta tolong mau masuk JKN. Oh iya, silakan Kak Alfi, apa yang bisa kami bantu? Kalau kamu mau masuk Islam bisa dibimbing sebenarnya. Oh bukan Boleh, ya? boleh. Astagfirullahaladzim. Kalau misalnya mau daftar ke JKN yang untuk pertama kali, siapkan aja kakak KTP sama Buku rekeningnya. Nanti boleh daftar kalau misalkan mau online bisa daftar melalui Pandawa 08 11 165. Nanti siapkan wajah aja karena siapkan wajah. Tadi ada biometrik ya. Atau kalau kamu mau daftar sebagai peserta PBI, langsung lapornya ke dinas sosial. Jadi gitu ya Kak ya. Dari KWSN, merubah data anak kedua ikut tanggungan anak pertama atau kalian menjadi tanggungan ayah. Ya benar. Merubah data anak kedua itu tanggungan anak pertama. Menjadi Tanggungan B, tanggungan ayah. Dan gimana? Jadi sebenarnya KWSN kalau untuk kepesertaan PPU itu kan memang yang ditanggung adalah 5 ya, si pekerja itu sendiri, istri, suami sampai dengan 3 orang anak. Nah di sini pertanyaan KWSN adalah anak kedua nih mau dijadikan tanggungan anak pertama, mungkin salah ya? Mungkin atau kayak gini. Atau mungkin si istrinya menanggung anak yang ini tiba-tiba mau mengalihkan ke tanggungan tanggungan suami. suaminya kayak gitu. Oh gitu ya mungkin ya Nggak tahu, KWSN nggak tahu. ya. Jadi kalau atau mungkin anak pertamanya sudah tidak ditanggung lagi karena usianya sudah lewat dari 21 tahun. Jadi anak keduanya mau digantikan gitu Oh jadi ya. A, B apa C ini? KWSN nanti boleh dijelaskan lagi aja pertanyaannya ya, biar kita nggak perlu kan biar nggak salah jawab. Cuma ya ini jadi anak kedua itu. Oh iya Ayo udah oke. Nanti dijelaskan dulu aja. Oh dari Kak Sukanto. Halo Kak Jadi Kak Sukanto. Sukanto tidak mengikuti dari awal ya. Dari bagaimana cara mengaktifkan kartu KIS yang tidak aktif? Oh, oke. Mengaktifkan kartu PBI ya itu kan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nanti boleh konfirmasi ke Dinkesnya ya. Oke, Karena non aktif itu pasti ada SK-nya ya. Iya, Kenapa dia dia nonaktifnya karena apa seperti itu ya. Minum dulu. Oke, dari Kak apa lagi nih Kak Alfi, Kak mau masuk BPJS nih Kak, mau masuk JKN lupa password. Oke, nanti kamu bisa klik aja di menunya lupa password Kak. Di situ akan ada muncul nomor HP yang terdaftar. Kemudian nanti kamu bisa kirim SMS ke nomor itu. Pastikan Kode ada uniknya nomor ya. Oh, ada ini ya Pastikan ada pulsa ya. pulsa Tuhan ya. Karena kadang ada yang tidak menerima OTP Kendala karena di kendala pulsa. tidak. Oke, lanjut. Kak, BPJS kesehatan yang dikasih pemerintah no aktif. Oh iya tadi udah ya tadi ya. Oke, udah. Oke, Kak punya aku penangguhan peserta gimana ya? Penangguhan peserta Kak Aco ya, Kak Aco Dari kalau untuk peserta apa ya Kak? Untuk penangguhan peserta. biasanya mandiri yang baru didaftarkan kemudian ada masa tunggu 14 hari itu Ada juga masa penangguhan. Jadi kalau misalnya selama masa penangguhan kamu belum bisa mau pembayaran iuran ya Kak Aco ya, karena memang tetap belum bisa dibayarkan atau tapi setelah bayar pasti aktif dan bisa digunakan Kak Aco. Oke. Dan Kak Bila, assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf. Maaf kalau tanya soal BPJS pindah ke BPJS ke Jakarta asal dari Cianjur. Maaf mau tanya Oh iya, BPJS pindah. Paskesnya ya, maksudnya ya, paskesnya ya, boleh. Untuk perubahan paskes itu bisa dilakukan melalui Mobile JKN untuk online-nya ya, dan bisa dilakukan per 3 bulan. 3 Untuk bulan perubahan sekali. paskesnya itu nanti akan berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya setelah selanjutnya. melakukan pembayaran iuran. Iya. Jadi gitu ya Kak ya. Kak punya aku. Oke. Kak kalau istri ASN, suami swasta, tetap bayarnya 2K. Sama ini suami nanggung. Oh iya kalau Sesama pekerja berarti sesama ya. pekerja tetap harus dibayar. Iya, tetap si pekerja itu masing-masing dipotong dari gajinya. Cuma 1% kok. 1% dari gajinya untuk menanggung seluruh anggota keluarga ya. Oke. Kak bisa kan dalam satu kakak yang satu mandiri, satu KIS daerah? Bisa. Satu kakak mandiri, Iya. satu kita bisa Kak. Iya. Tapi kalau misalkan dari satu kakaknya ada yang kelas 1 ya bisa ya? Iya. Iya, berarti Asalkan memang mampu mendapat ya. pasangan yang sama yang kan kelas 3 juga. Kasian nih yang harusnya kuotanya untuk yang tidak mampu. Dialihkan ke yang dialihkan.
Lanjut. Kak, sekarang yang tunggakan pembayaran gimana ya? Oh, Kak Sela, kita ada namanya program Rehab. rencana pembayaran iuran kayak gini. Iya. Iya, jadi untuk yang peserta yang terkendala untuk melakukan pembayaran tunggakan iuran secara lunas ya, Lunas Gempel sekaligus itu ya. sekaligus ya, nanti bisa dilakukan pendaftaran cicil. Iya, cicilannya bisa melalui BKN. Iya, nanti bisa kalau Nanti disesuaikan juga sesuai ya. dengan kemampuan pembayarannya. Iya, Tapi asal kartunya baru aktif setelah iurannya lunas ya. Kak, ya. cuma 12 bulan cicilan atau setengah dari ininya juga Iya. bulan tunggakannya ya. Nah, untuk keaktifannya nanti setelah pembayaran iuran cicilannya lunas. Oke, lanjut. Ayo nggak baca lagi. Aku semenjak ganti kartu keluarga karena udah nikah, BPJS ku tiba-tiba nonaktif, Kak. Oke, mungkin dulunya ikut PBI sama Iya. keluarga yang lama ya. Sekarang Iya. sudah ada kakak yang baru. Jadi kalau kamu seandainya mau aktif lagi sebagai peserta PBI, bisa langsung waktu ke dinkesnya aja. Dinsos atau ya. kalau mau didaftarkan secara Mandiri. boleh. Tapi dengan kartu keluarga yang ada. Oke, udah ini. Apakah boleh paskes kita beda kabupaten? Boleh Kak, beda kabupaten, beda kota. Apalagi misalkan dia di perbatasan ya, dia Hmm. beda kabupaten nggak apa-apa sih. Iya, beda Pokoknya dengan yang terdekat domisili aja sekarang tadi. misalnya ya. Yang terdekat yang memberikan pelayanan yang baik ya menurut kita ya. Atau Iya. Karena boleh. memang BPJS berlakunya secara nasional yang Terus ya, kebetulan bisa diubah kasusnya di mana aja. dan per 3 bulan Seperti perubahan paskes. Iya, oke lanjut. Ini udah ya. Pertanyaan sama tidak akan kita bacakan lagi ya. Ayo. Ini tolong apa ini? Dan Kak Uni ini nomor apa ya? Kalau bulan lahir, oh udah. Yang mana ada? Kak Nora Ayu, Kak Susu Bullying nggak bisa nggak berubah di puskesmas? Udah. Kan berobat di puskesmas Palembang ya, karena lagi di Palembang. Bisa Kak, kalau untuk perubahan kalau untuk pengobatannya karena BPJS berlaku secara nasional ya, asalkan memang kartu kamu aktif Kak Nora Ayu, kamu bisa berobat di Palembang dengan memilih vaskes terdekat. Jadi nanti kalau seandainya mohon maaf nih sakit tapi ada di Palembang, kamu bisa melakukan pengobatan kunjungan tapi dibatasi 3 kali ya Kak ya, 3 kali kunjungan. Kalau sudah 3 kali berarti kan memang udah lama ya di sana ya. Iya, Nanti boleh dipindahin perubahan aja vaskesnya. Jadi gitu Kak Nora Ayu. Dari Kak Queen, hai. Kak Queen. Data ganda itu maksudnya gimana ya Kak? Kalau data Oke. ganda itu mungkin dari ininya nicknya ya. Itu dari data yang kemarin kalau belum disinkronkan dengan Biasanya ya. nicknya itu Iya. kan ada paling tidak ada satu angka yang berbeda dari satunya. Jadi nanti kalau seandainya memang keterangannya data kamu ganda, kamu bisa konfirmasi dulu Kak, pastikan NIK di KK dan KTP kamu itu sudah sama. Dan Pastiin juga lapor ke Capil ya. Lapor ke ke Capil dulu kalau memang identitasnya sudah satu dan memang kamu punya 2 kartu misalnya, jangan lupa lapor ke BPJS Kesehatan. Iya, Supaya nanti kita dinonaktifkan ya. nonaktifkan salah satu kartunya dan kamu hanya pegang satu kartu yang bisa digunakan ya Kak ya. Karena kepesertaan kita terdaftar secara tunggal sesuai dengan NIK yang terdaftar. Dari Kak Alia, Kak apa bener ada pemutihan BPJS? ya ampun, jadi muncul ya. Pemutihan ini belum ada ya Kak ya, karena kita juga masih menunggu regulasi yang Sebenarnya jelas. dari program BKN sendiri itu yang kalau misalkan menunggak itu cukup misalkan dia daftarnya tahun 10 tahun misalnya menunggak lah katakanlah yang ya. ditagikannya cukup 2 tahun loh, 24 Iya. bulan plus 1 Satu bulan bulan berjalan. berjalan. Itu sudah masuk pemutihan sebenarnya istilahnya. Nah gini, ini nih dari Kak Weni. Kak, kalau mau daftarin BPJS online buat orang tua, tapi posisi lagi nggak bareng orang tua, bisa nggak ya? Bisa Kak. Didaftarkan sesuai dengan kakak KTP orang tuanya aja berarti Kak Weni. Nanti disesuaikan aja pemilihan vaskesnya terdekat dengan orang tuanya domisili di mana. Seperti itu. Bisa ya Kak Weni ya? Oh, dan kemarin pas aku hamil bikin BPJS Mandiri kelas 3. Nah pas lahiran anak aku katanya punya tunggakan. Oh iya karena anaknya ya. Tapi anaknya baru lahir kan berarti itu gimana? Kemarin Ini loh apa namanya, kan ada yang asuransi anak yang mau lahir ya. berarti kamu lahirannya udah lama ya Kak ya? Oke, terus Kak tunggakan gimana ya itu Kak? Kak Sela, jadi kalau memang sebenarnya per 2018 bayi baru lahir itu dari wajib anak yang sudah didaftarkan. dari orang Bayi baru lahir ya? dari orang tua Iya. ya ada di program JKN. sudah
wajib mendaftarkan untuk peserta yang sama dengan orang tuanya bisa mendaftarkan diri ya berarti kakak ya. Nah, memang sudah Iya, iurannya sudah kan ketika bulan bayi lahir. iya, itu alasannya karena ketika ibunya melahirkan ketika anaknya Butuh jaminan kesehatan. iya perawatan Iya. artinya bisa langsung aktif Bisa langsung aktif. Jadi kalau seandainya memang kakak ceknya ada tentang iuran, memang tagihannya ditagihkan sesuai dengan bulan bayi lahir ya Kak Sheila ya. dari Kak Haji Gemoy. Halo. Kak izin tanya, Hai. izin jawab ya. Ya. Oke. Dari Kak Sheila. Kan barusan saya aktifin BPJS via Pandawa. Terus selanjutnya gimana Kak? Aktifinnya apa Kak? Berarti Gimana kali segmen instruksi dari Pandawanya seperti apa ya? perubahan identitas ya. Atau Ditunggu gimana? dulu aja ya, mungkin kan ada banyak nih yang melakukan ini ya. Atau Akses kamu sudah dapat Pandawa ya? PA belum? Iya, kan ada virtual account kan. Nanti Jadi virtual bisa. account itu bisa, ini kamu bayar sesuai dengan tanggal itu kan Kak. Kalau itu kalau tandanya sudah selesai ya. Ada yang kalau misalnya ada yang tulis boleh dikirim lagi. Oke. Ada yang salah sih Bu, tapi di kartu BPJS-nya salah. Oh, kalau ada yang salah seperti itu boleh. Lapor aja tadi tinggal ya. Iya. Ibu Emma ya. Ibu Emma Ibu tinggal Emma ini lapor ke kantor udah lama aja. ya didaftarkan BPJS katanya. Kadang kan itu pas dari zaman Ya, dulu itu mungkin kan ya, belum identitasnya disinkronkan belum datanya sinkron. ya. Nanti boleh lapor aja karena aja ya. tapi kalau untuk yang data ganda dan bermasalah identitas kita sarankan lapor ke kantor cabang ya Ibu ya. Tinggal bawa kakak KTP-nya, lapor ke sini, nanti kita akan verifikasi identitas mana atau kartu mana yang aktif dan yang bisa terus kamu gunakan ya. Ini ada yang lupa password juga nih mobil. Oke. Ini Tinggal tadi diklik aja di lupa passwordnya ya Kak ya. passwordnya di bagian lupa password. Oke, lanjut lagi. Saya merubah BPJS menjadi mandiri. Setelah itu berubah menjadi penangguhan biaya. Penangguhan biaya berarti ini ya. Oh, maksudnya penangguhan iuran Masa ya? tunggu. Masa Oh, tunggu iya, itu masa tunggu berarti 14 hari ya tunggu Kak ya. Tunggu 14 hari nanti kalau bisa sebelum pembayaran. kartunya bisa langsung aktif dan statusnya berubah jadi aktif. Oke. Gitu. Oke, sepertinya sudah berapa? Sudah lewat. Sudah lewat waktunya ya. Oke Kak, mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa lakukan Kita laporan. menyediakan beberapa kanal ya dari mobil Ya. kan bisa kalau misalkan ada keluhan bisa pengaduan dari Iya. 165 juga bisa informasi Bisa. sama Pandawa atau bisa juga datang terdekat ya. Oh ya seperti janji kita di awal ya, kita mengadakan satu kuis dan mencari satu orang pemenang Pemenang yang beruntung siapa yang bisa menjawab pertanyaan cepat dan tepat ya Mbak cepat dan ya. tepat. Nanti ada Oke. satu hadiah. Ini enggak coba pinjam apa? pinjam ini deh. Dulu ya. Tidak ya, coba Dicari coba dulu. kami cari pertanyaan dulu ya. Oke. Mana musuhnya? Ah boleh. Apa tuh namanya? Ya, itulah paham kan maksudnya gitu. Nah, itulah. Oke, untuk teman-teman yang sudah mengikuti Stay di live sini kita, ya. stay di sini pasti tahu jawabannya. Tangan siapa? Pasti, Oke. pasti tahu jawabannya. Jawabannya apa nih, Mbak ya? Jawabannya apa dia? Jadi apa coba Oh, itu apa tuh? Sama sih, Oh, tentang ini oke. juga memang. Iya. Jadi Pertanyaannya adalah jika ada peserta di kayak kasus ya, contoh kasus ya. boleh, nggak apa-apa. Misalkan seorang bernama Bunga, nggak bunga. bernama Asep Oke. ingin Asep melakukan perubahan perubahan vaskes ya. vaskes. Kemudian si Asep ini mau berubah vaskes nih. Asep vaskes. ini bisa berubah vaskesnya itu karena keinginan dia sendiri atau karena Keinginan orang diajak tuanya. orang lain. orang tuanya, orang lain, dan Iya. atasnya. Jadi jawabannya itu bisa Asep sendiri atau orang lain ya teman-teman. Asep sendiri Atau dari BPJS atau dari BPJS pilihannya Atau ya. pakai ABC. Oh iya bisa. Jadi belum selesai teman-teman jangan jawab dulu. Jadi ini soalnya ABC ya. Jadi faktnya. Tunggu. Kita ulangin ya. Stop Kita ulangin dulu ya. Tulis Min, Stop dulu. Oke. Kita ulangin soalnya nih. Jadi
Asep ini mau berubah vaskes nih, Vaskes nih. vaskesnya ya. Kemudian Asep ini harus berubah vaskes sesuai dengan keinginan Asep sendiri. B, Keinginan BPJS. BPJS. Keinginan C, keinginan vaskes. D, keinginan orang tua. Ayo, A, B, C, D ya. A, B, C, D. Cepet-cepet, A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D. Ayo, Min, yang cepet dipin ya, Min. Yang cepet nanti admin kita akan pin ya. Iya, aduh si Asep ini memang kadang menyusahin teman-teman. Mau berubah aja. Berubah aja repot ya. Iya, udah ada. Oh, sudah ada yang pemenangnya. Ini dah dipin sama Mimin. Mana? Nela. Oh iya, Nela. Oke, Kak Nela. Selamat Kak Nela. Selamat Kak Nela. Oh iya, Oh, benar-benar. oke. Oh sebenarnya kata Miminnya Iya. sudah ada yang dapat sebelumnya kan? Iya, Tapi sudah ada yang menang. Makasih lu tapi sudah mengikuti ya. Iya, mohon maaf ya. Jadi Kami memang sudah sesuai kita dengan- beri kesempatan kepada Iya. Iwan untuk Sesuai dengan pin Mimin ya, kita nggak bisa berubah jadi Mimin ini. Aduh, Miminnya memang. ini agak tidak bisa diganggu gugat. Aduh. Jadi Kanila nanti boleh ini ya, kirim DM ke kita Iya, ya. kirim DM kita untuk ikuti langkah-langkah selanjutnya. Oh, tidak ya. Nanti Kak boleh Nela. follow juga akun Resmi Info kita JKN ya. Lubuk Linggau di platform yang sebelah ya. Sebelah yang ini juga namanya sama ya, teman-teman ya. Jangan lupa ikutin terus kalau kita lagi live. Siapa tahu nanti kamu beruntung dan juga bisa menambah informasi ya. Iya. Informasi, pengetahuan Karena terkait setiap kali ada update nanti kita pasti akan menyampaikan. akan mengupdate. Dan kalau misalkan mau follow akun kita nanti akan dapat notifikasi kalau misalkan Iya, kita kalau live. kita lagi live seperti itu ya. Terima kasih. Sekali lagi selamat Iya, Kak mohon Nela. maaf jika Terima pertanyaan kasih belum sudah dijawab Iya. ya. Terima kasih sudah join live Selalu kita sampai sehat. selesai. Saya Tiara. Saya Kiki. Sampai Selamat jumpa malam. lagi minggu depan insya Allah ya nanti harinya kita bertemu lagi. Dadah.